Sudah, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi wabarakatuh. ujian sesi ketiga untuk kelompok ketiga pada hari ketiga itu dimulai oleh Syamsul Mujahidin dengan mengikuti teknis ujian kita. Yang pertama adalah praktik pembelajaran 10 sampai 15 menit, kemudian disusul oleh pertanyaan oleh Ibu Guru Pamung dan saya sebagai selaku dosen instruktur, memberikan pertanyaan sekitar kaitan RPP dan praktik pembelajaran, kemudian masuk ke ujian tes kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesi, dan diakhiri oleh ujian BTQ. Untuk mengefisienkan waktu dan tempat ini disilahkan kepada Pak Syamsul Mujahid. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dosen, Ibu Guru Pamong yang kami hormati dan muliakan, di kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan eh, RPP kami dengan mempraktikkan dengan singkat mengajar. Di rencana pelaksanaan pembelajaran ini kami setting 2 jam, 2 kali 35 menit. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita membukanya dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak Guru akan cek kehadirannya dulu ya, anak-anak. Nah, kami mulai dari Abdul Rashid. Ya, hadir. Haryanti Kamila. Febriana. Ya, hadir. Saputra Johari, ya hadir. Alena Firly hadir. Muhammad Farizi hadir. Iqbal hadir. Danes hadir. Nisa hadir. Rindu Aprilia hadir. Seza hadir. Aura Lestari hadir ya. MW Sairafi hadir ya. Rista juga hadir. Baik anak-anak, semua lengkap ya. Sebelum Pak Guru ke pelajaran, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, di sini kita dituntut untuk dapat berkomunikasi, bertanya tentang jam dan dengan menggunakan pola kalimat bahasa Arab tentunya, karena kita sedang belajar bahasa Arab. Selanjutnya, yang kedua, dapat mengetahui unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan di sini yang dimaksud itu adalah struktur kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kemudian selanjutnya dapat menyajikan secara tertulis hasil analisis kata sederhana tentang jam. Kemudian yang terakhir, kita dapat mendemonstrasikan secara lisan tentunya apa yang sudah kita pelajari. Baik anak-anakku sekalian, kita tidak membuka buku dulu ya. Kita tidak membuka buku. Selanjutnya Pak Guru sudah siapkan media pembelajaran. Mari kita sama-sama mengamatinya. Mana dia ini? Sebentar Om.
Baik Bapak Ibu, di sini yang kami maksud itu adalah yang mengamati ini adalah mengamati video pembelajaran. Seperti biasa, ini tujuan pembelajaran, kemudian ini materinya, cuma Pak Guru tidak banyak berkomentar tentang materi yang sudah Pak Guru siapkan. Pak Guru langsung dengan menggunakan media pembelajaran. Kode kalau sudah kita selesai menontonnya. Contohnya di sekarang pukul 8:15. Oke, sudah kita tonton videonya ya. Setelah kita menonton videonya, Pak Guru akan mulai dengan sedikit pola kalimat yang menggunakan fi'il. Ada fi'il di sini, sudah kalian tonton tadi. Di sini ada fi'il yang kita dituntut harus mengetahui, itu adalah fi'il mudhari' dan fi'il amar. Oke, cara membuatnya adalah fi'il berasal dari fi'il yang kata kerja bentuk lampau, kemudian menjadi kata kerja bentuk sedang atau akan, kemudian menjadi pekerjaan, perintah atau akan datang. Bagaimana dia kemudian dari fi'il madi ini menjadi fi'il mudhari' dengan ditambahkan huruf alif, ya, ta, dan nun. Nah, bagaimana dengan contohnya? Mari kita lihat. Di sini ada, di dalam buku kalian ada ata'allamul lughah al-arabiyah. Tadi sudah kita lihat, sudah kita lihat huruf alif yang asal kacalnya adalah ta'allam, artinya belajar bahasa Arab. Ata'allam al-arabiyah, ta'allamul lughatal arabiyyata, menjadi ata'allamul lughatal arabiyyata, yang artinya saya belajar bahasa Arab. Begitu seterusnya, ya ta'allamul lughatal arabiyyata. Kemudian begitu seterusnya, tata'allamul lughatal arabiyyata artinya engkau. Kemudian tata'allamul lughatal arabiyyata artinya kami belajar bahasa Arab. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita akan Pak Guru akan sedikit bertanya tentang fi'il. Apa artinya fi'il madi? Oke, selanjutnya kalau fi'il mudhari' bentuk sedang atau akan. Kemudian fi'il amar, perintah. Tata caranya dibuat ya tentu dengan menambah huruf mudhara'ah, yaitu alif, ya, ta, dan nun. Baik anak-anakku, selanjutnya Pak Guru sudah siapkan media pembelajaran lagi dalam bentuk teks. Kita akan identifikasi dulu teks itu ya. Kemudian kita akan sama-sama baca. Nanti kemudian kita terjemahkan. Kemudian nanti kita cari di dalamnya susunan fi'il yang sudah fi'il yang sudah kita pelajari tadi. Oke, ini lembar kerjanya anak-anak. Tugasnya nah, ini dia ada bacaan hiwar. Oke, kita sama-sama baca ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaif haluk ya Ali? Alhamdulillah bihair wa afiyah. Syukron.
Kam sa'atul an ya Uthman? Al-an sa'atut tasi'ah. Sekarang jam 9. Ya ali hadhi Fatimah, ini adalah Fatimah. Ya tal'abu qurratus sallah. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ali bi ayyi sa'atah tadhhabu ilal madrasah? Adhhabu ilal madrasah fi sa'ati saditsah tamaman. Wa anta? Adhhabu ilal madrasah fi sa'ati saditsah wan nisf. Begitu seterusnya sampai selesai. Oke. Setelah kalian membaca, sudah 20 menit. Sudah 20 menit berlalu setelah kalian membaca, kita akan sama-sama mencari kata kerja yang bentuknya fi'il mudhari. Oke, dicari anak-anak ya. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu. Sudah ya? Oke anak-anak, sudah kita bisa membuat, sudah kita mencari. Baik, mana hasilnya menganalisis? Hasil mencari, ya benar. Oke, yang bentuknya fi'il mudhari itu ya adhabu, asal katanya adalah zahaba. Oke, ini bisa berubah menjadi tazhabu karena yang ditanya adalah Fatimah. Ya, tazhabu. Kemudian mana lagi? Adhabu, ya. Tal'ab dari la'iba, ya. Oke, sudah bisa ya. Nadkhulu juga ya. Nadkhulu. Oke, baik anak-anak, sudah bisa. Selanjutnya sudah Pak Guru berikan rumusnya tadi bagaimana kita membuat fi'il mudhari. Baik anak-anak, kalau sudah mengerti, Pak Guru tanya kembali sebelum kita akhiri karena waktu kita sudah mau habis. Oke, sedikit ya. Bagaimana, apa yang kalian ketahui tentang fi'il mudhari? Iya, fi'il mudhari itu artinya adalah pekerjaan yang sedang atau akan. Kalau fi'il amar? Iya, bentuknya perintah. Baik. Kemudian ini ada lembar kerja, sudah Pak Guru siapkan. Oke, dikerjakan dulu lembar kerjanya ya. Lembar kerja formalnya ada di dalam RPP. Oke, sudah? Oke, sudah. Kalau sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya baik anak-anakku, waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Tentu pesan Pak Guru, kita sama-sama belajar lebih giat lagi supaya kita menjadi orang yang pintar tentunya. Kemudian kita dapat memperoleh apa yang sudah kita cita-citakan. Oke, mari kita menutupnya dengan doa. Mungkin bisa dipimpin oleh teman kalian. Ya, bisa dipimpin oleh Danis. Silakan Danis. Oke, berdoa selesai. Kalau sudah selesai, mari kita cukupkan sampai di sini. Hayya bina nahtatim darsana bilhamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Demikian Bu. Suaranya Bu, suaranya di on suaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah ya, Pak Samsul Mujahidin sudah menampilkan presentasi praktik pembelajaran yang kondusif ya, maksudnya tepat waktu. Untuk sesi pertama, sesi tanya jawab tentang RPP dan praktik pembelajaran, kesesuaiannya, apa yang kurang dan apa yang harus dibenahi, ataupun pertanyaan-pertanyaan sekitar
sistematika ini nanti kita diarahkan oleh Ibu Guru Pamong. Waktu dan tempat disilahkan. Ibu Ansar Mobiling. Astagfirullah, ternyata tidak sempat. Saya lupa saya pakai. Tidak apa-apa. Baik. Makasih Bu. Sampai tidak sadar lagi. Iya Pak Samsul. Iya, Bang. Saya off dulu. Iya, apa saja komponen-komponen yang ada dalam RPP K13? Saya ini menyampaikan yang saya tulis ini adalah sudah sesuai dengan Juknis RPP nomor 1564 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dirjen Kementerian RI. Ini revisi 2018. Ini yang K13 revisi yang isinya adalah yang pertama tujuan, kedua adalah kompetensi dasar, kemudian yang ketiga adalah indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang berikutnya materi ajar, kemudian yang kelima metode dan model pembelajaran, kemudian yang keenam media pembelajaran dan sumber belajar, kemudian yang terakhir itu penilaian pembelajaran. Begitu, Bu. Baik. Kita lihat pada metode dan model pembelajaran di sini yang Bapak gunakan yaitu at-thoriqah asy-syam'iyah asy-syafawiyah dan video visual serta at-thoriqah qawaid wa tarjamah. Bagaimana penerapan metode ini dalam RPP Bapak? Mungkin bisa dijelaskan penjabarannya seperti apa? Oke, karena ini kami ngajarnya di Madrasah Ibtidaiyah, memang lebih banyak membimbingnya. Kalau dengan Thoriqah Syam'iyah As-Safawiyah ini kita perdengarkan dulu memang. Kita perdengarkan dulu, kemudian bisa diikuti lebih baik. Kami sering menggunakan memang video belajar di ruang sebelah. Kita punya ruang seperti lab tapi bukan lab. Nah, senang anak-anak di belajar. Kemudian yang kawaid wa tarjamah, karena ini kenapa kami mengambil kawaid wa tarjamah? Karena di sini ada kawaidnya sedikit tentang fiilnya, tentang belajar fiil mudhari'. Makanya kemudian kami menggunakan kawaid wa tarjamah. Pernah kami teliti itu di perkuliahan dulu. Ini sebenarnya metode lama, metodenya pesantren yang kawaid wa tarjamah itu. Cuma kalau untuk belajar structure bahasa Arab itu yang memang harus kawaid wa tarjamah. Ya sedikit saja mungkin, tapi memang kita terapkan itu di dalam pembelajaran. Itu, Bu. Baik, bagaimana dengan model discovery learning itu sendiri? Kalau yang model discovery learning ini kan dia menyeluruh di sana, artinya ini ada PTK-nya di dalam, ada problem based learning-nya di dalam. Dia kan sangat sangat menyeluruh. Kalau ini yang discovery learning ini pusatnya memang diperuntukkan kepada peserta didik yang lebih banyak ini. Makanya kami itu menggunakan LCD, kemudian video visual, kemudian mereka yang kita minta amati dulu. Lebih banyak ke merekanya yang berperan, peserta didiknya yang berperan. Itu, Bu. Baik. Mungkin itu dulu dari saya, Bu. Saya serahkan kembali ke Ibu Dokter. Dari lain. Mikrofonnya. Terima kasih Ibu Guru Pamong sudah pertanyaan sudah dijawab oleh peserta.
oleh peserta. Alhamdulillah sekarang giliran saya. Ini kalau gue sudah kurang konsentrasi ini. Sudah pecah konsentrasi. Mendengar si kecil. Ya, baiklah. Coba Pak Samsul share screen RPP. Share screen RPP ya. Ntar saya buka dulu ya. RPP tugas RPP. Sambil menunggu muncul pertanyaan saya, Ya. RPP yang dibuat ini adalah tagihannya yang dibuat itu adalah K13. K13 ya, bagian kedua. Ya, bagian kedua. Model RPP seperti ini itu berafiliasi, tadi saya dengar revisi ya, revisi Iya. 2018. 2018. Ya. Sementara apa ya, saya mau bertanya pada saat pendalaman materi untuk RPP itu menggunakan K13, apakah di situ disarankan revisi 2018 atau murni K13? K13 saja, tidak ada keterangan untuk yang revisi dan tidak. Tapi memang harus direvisi. Kalau yang tidak revisi itu, yang belum revisi itu dia memang belum sesuai jamnya yang belum sesuai di sana. Kemudian masih juga berlaku di sana penilaian spiritual dan sosialnya. Kalau di yang revisi 2018 ini sudah tidak ada lagi penilaian sosial dan spiritual itu untuk mata pelajaran selain mata pelajaran agama dan PKN. Ya. Kalau komponennya itu apakah ada terjadi perubahan yang signifikan antara K13 dengan K revisi 2018? Mohon maaf ya Ibu Guru Pamong, kan ini pertanyaan yang terjadi di lapangan. Artinya kami sebagai pendidik di perguruan tinggi bukan yang menjalani pengalaman ini. Jadi kalau saya bertanya itu memang saya benar-benar tidak tahu. Jadi apakah revisi K18 itu diakui dan sudah dipahami atau dimafhum itu adanya di sekolah-sekolah. Karena sepengetahuan saya di PPG ini menganut K13, berarti dia harus murni memenuhi persyaratan komponen-komponen K13 tanpa menyebut revisi di tahun 2018. Jadi ini pertanyaan saya kembalikan dulu ke yang punya lahan, yang punya pengalaman di madrasah ini bagaimana. Karena jangan sampai saya bersitegang untuk meluruskan di K13, ternyata itu sudah memang ada di lapangan. Karena di PPG ini adalah menganut K13 dan K22. Belum ada yang revisi 2018. Baik Bu, kemana? Kalau yang di Pak Samsul 2018 ya revisinya Pak ya. Iya. Ini yang saya dapat di ini ada juga yang 2020 Pak. Tapi Nah itu. kayaknya itu yang menghasilkan RPP 1 lembar itu kayaknya. Iya. Karena berarti yang kalau yang RPP selembar itu sudah K22. enggak yang ini yang hasil apa perubahan kurikulum 2013 tahun 2020 itu yang itu dari hasil pelatihan itu lebih ramping di sini tuh. Nah, itu yang selembar ya, itu memang jadi perdebatan. Masih di PPG angkatan 1 itu sudah diperdebatkan, malah sudah sehingganya diarahkan RPP 1 RPP 2 masih K13, RPP 3 itu sudah K22 yang selembar. Meskipun dia selembar tapi banyak keterangan. Jadi sama saja kan. Jadi selembar tapi banyak keterangan.
Baiklah, jadi kalau di madrasah madrasah secara umum sudah meninggalkan K13 itu yang asli. Anu Bu, memang yang revisi 2018 ini sangat esensial perubahannya, sangat signifikan perubahannya. Ya, Di sana memang sudah dihilangkan untuk KI1 itu dan KI2 itu. KI dengan KD. KI bukan KI-nya saja yang tidak dinilai, penilaian maksudnya. Penilaiannya yang tidak lagi. Gitu. Enggak, bukan penilaiannya, yang ini unsur-unsur di dalamnya kayak kompetensi inti, kompetensi dasar. Itu sudah tidak digunakan. Tetap digunakan, cuma nomenklaturnya saja yang kita ambil. Artinya jelas kita mengambil nomenklatur yang 3 dan 4. Sebaliknya kalau di K22 ini kan sudah bebas kita, tidak ada lagi nomenklatur. Jadi kalau komponennya sudah berkurang. Bukan berkurang, hanya pada penilaian itu kemudian yang tidak disertakan di sana diatur. Yang menilai untuk kompetensi sosial dan spiritual itu adalah mata pelajaran agama dan PKN. Ya, itu saya pahami. Ini yang urutannya itu memang begini. Tujuan pembelajaran dulu, baru kompetensi dasar, begitu? Iya, ini sesuai dengan kami share screen kan Bu? Iya. Oke, ini dia Bu. Sudah ini? Ya, apa urutannya? Urutannya itu. Ya. Ya. Bentar. Ini dia, Bu. Oh, dia sudah begitu ya. Ya, sudah kita diatur, Bu. Nah, kemudian yang berubah sangat signifikan itu di sini. Tidak lagi kami di sini, tetap kami cantumkan tapi tidak kami nilai. Pada indikator. Pada apa namanya? Kompetensi dasar. Oke, saya sudah mengerti. Berarti ini meniru format yang revisi K18 namanya ya? K13 revisi yang 18 pada tahun 2018. Tetapi pada saat penerimaan materi itu yang bagaimana? Apakah seperti ini juga pada saat pendalaman materi? Pada saat pendalaman materi itu kami hanya dijelaskan K13, kemudian kami diberikan contoh itu yang punyanya PAI. Seperti ini persis, Bu. Tidak dijelaskan kita menggunakan peraturan yang mana. Cuma memang ada perubahan, sudah 2 kali perubahan. Sampai 2018 itu ada memang perubahan esensial. Ada isi yang berubah di sana. Ada isi yang berubah. Iya, saya sudah paham. Ya. Artinya terjadi perampingan, ya, terjadi perampingan hanya untuk mengefektifkan pembelajaran ya, tapi tidak mengurangi esensial. Mengurangi, ada juga yang berkurang, Bu. Ada materi yang hilang di setelah 2018 itu. Seperti kami itu yang pelajaran pertama itu al-wajibul manzili seharusnya. Tapi di sini itu sekarang itu jadi as-sa'ah, Bu. Ini maksudnya materinya yang berubah. Ya, berubah. Itu pertimbangan kalau tidak masalah, tidak masalah kalau materinya yang berubah. Yang saya pertanyakan itu susunan atau formatnya itu terjadi perubahan seperti ini. Oh iya. Makanya pada saat saya komentari pada saat RPP sebelumnya itu adanya ketidaksamaan aturan dengan yang tidak mengikuti statuta baru atau nomenklatur baru bahwa ada di revisi 2018. Dan kalau ini yang diamini, semoga saja
ini berlaku umum, artinya bukan parsial ya, khusus untuk kelas kita saja bisa, tetapi di kelas-kelas lain juga itu menerima format seperti ini. Cuma itu yang saya mau perjelas bahwa format ini diakui oleh LPTK kita. Ya, karena tagihan yang selama ini yang saya pahami masih K13 itu dengan aturan KI dulu baru KD baru tujuan pembelajaran. Tidak apa-apa kalau memang seperti ini yang kita yang terjadi di lapangan ya kita ikuti. Sekarang baiklah kita masuk ke pertanyaan. Kalau Ibu Pamong membuat RPP sudah seperti ini, Bu? Kemarin kan memang dituntut yang RPP 1 lembar. Jadi selama itu kita bikinnya yang 1 lembar. Sudah ditinggalkan ya yang ini? Iya. Iya, sudah ditinggalkan. Malah kita sudah ke MBKM, jadi ini ditinggalkan. Jadi yang kita bahas ini sebenarnya di dalamnya itu bagaimana ya? Kalaupun format itu sudah urusan yang kesekian ya. Baiklah, kita masuk ke intinya yaitu tentang penjabaran setiap komponen. Makanya tadi saya susah mau bertanya kalau begini karena langsung tujuan pembelajaran sudah terbiasa dengan KI dan KD. Oke. Kalau tujuan pembelajaran itu apa tujuannya? Peserta didik mampu menyebutkan ungkapan bahasa Arab untuk menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap serta meminta dan menawarkan sesuatu terkait as-sa'ah. Itu sudah beda dengan yang saya lalui selama ini. Tujuan pembelajaran. Kalau yang kami pahami, kalau tujuan pembelajaran itu mengandung empat unsur, yaitu audience, behavioris, condition, dan degree. Ada 4. Yang pertama, kenapa disebut audience? Yaitu subjeknya punya siapa? Siswa atau peserta didik, ya toh? Kemudian peserta didik itu diharapkan bagaimana? Ada behaviorism, perbuatan yang digunakan ataupun gerakan, karena behaviorism itu gerakan, seperti mampu sudah betul ya, A, B. Peserta didik dulu digeser, masih yang di tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menyebutkan, jadi sudah ada di situ audience dengan behaviorism. Sekarang C itu adalah aktivitas. Segala aktivitas yang dilakukan oleh siswa itu diharapkan bagaimana? Yaitu menyebutkan ungkapan bahasa Arab untuk memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap. Itu banyak sekali. Kalau audiens itu ABCD itu cukup menyebutkan satu kondisi saja. Kalau ini kan sudah banyak. Untuk memberitahu, untuk menanyakan, ada sikap, serta meminta dan menawarkan. Itu sudah ada 5. Sudah ada 5 condition. Jadi ketika siswa diharapkan satu kali tujuan dengan melakukan 5 condition itu tidak efektif. Sebentar Bu. Ya, tidak efektif. Sebentar Bu. Tujuan pembelajaran. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul bahwa apa tadi, penilaian sikap, penilaian itu diambil di luar pembelajaran. Ya, berarti sudah betul. Ini bisa dihilangkan, tinggal mengambil tujuan pembelajaran yang bisa diukur. Peserta didik mampu menyebutkan ungkapan bahasa Arab terkait tema as-sa'ah dengan apa? Degree itu ada ukuran yang bisa diukur. Kalau umpama Pak mau menggunakan banyak tujuan, itu bisa menambahkan
satu, peserta didik Iya, Pak. mampu bla 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 bla. Kemudian kedua, peserta didik mampu bla 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 bla, dengan catatan harus lengkap itu 4 unsur: audience, behavior, condition, dan degree. Yang menuntaskan tujuan pembelajaran itu adalah degree. Kalau hanya sampai condition, tidak ada degree, maka kita masih di lambung angan-angan. Tidak jelas tujuan kita. Tadi mahara yang disampaikan oleh Pak Samsul itu apa? Mahara as-sa'ah yang diinginkan tentang apanya? Yang maksudnya yang metode, Bu? Apa ini tujuannya Pak Samsul untuk mengajarkan materi ini, itu inginnya kemana? Ada Ingin di dikuatkan itu apanya? Oh ya, sesuai dengan indikator pencapaian, Bu. Ini kami Apa dari dia? ya ini jadinya yang apa namanya KD ini kami pecahkan lagi di indikator pencapaian yang 32 ini menjadi 2. Yang pertama, dapat berkomunikasi, bertanya tentang jam. Tadi di video itu ada bagaimana kita bertanya dengan jam. Kemudian ada juga di lembar kerjanya. Nah, itu relatif lama. Ini Berarti kita belajar di kalau sini. jadi kalau berkomunikasi maka di situ mahara apa? Oh iya, yang maharatul qiraah. Cuma kami Mahara? qiraah cuma Mahara? ya. Kalam. Oh iya ya, kalam ya bertanya. Ya, yang diinginkan di situ adalah mahara kalam. Kalam ya, ada apa namanya? Ada percakapan. Berkomunikasi, apalagi materi yang diinginkan di situ oleh Pak Samsul selain mahara berkomunikasi? Mengetahui unsur pola kalimat yang ini, fi'il mudhari' itu. Berarti mengetahui struktur qawaid. Ya. Jadi struktur qawaid. Baru apalagi? Kemudian yang keempat, pada keterampilan yang diinginkan itu adalah menyajikan secara tertulis tentunya yang sudah kita pelajari itu. Baik maharatul fi'il mudhari' itu, bagaimana dia kemudian dapat menulisnya. Oh, berarti di sini hanya 2 keterampilan yang gengsi, yaitu mahara kalam dengan Kitabah. penguasaan qawaid. Jadi di tujuan pembelajaran itu tekanannya 2. Mahara kalam dengan qawaid. Adapun tertulis itu maksudnya secara bisa mampu menulis, itu adalah bentuk keterampilan, bukan pengetahuan tujuan pembelajaran. Kalau sudah jelas seperti itu, naik ke atas, Pak Samsul bisa menambahkan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu berarti mampu menyebutkan, Ya. peserta didik dapat menyebutkan. Ya, karena kan dia kalam toh. Ya. Jadi bukan saja sebenarnya menyebutkan, mampu mengkomunikasikan atau bagaimana? Mampu yang mana lebih ini kelas berapa sih? Kelas 6. 6 tidak iya? Iya. Berarti menyebutkan saja. Menyebutkan memang. Iya, karena kalau berkomunikasi seperti mereka sudah ada di gontor. Jadi menyebutkan saja. Jadi maksudnya harapan kita tidak terlalu muluk-muluk. Tujuan kita tidak terlalu muluk-muluk dengan usianya yang masih belia, artinya masih pemula. Begitu Pak Syamsul. Ya. Peserta didik mampu menyebutkan, itu sudah 1 ya. Jadi 1 degree, 1 condition, 1 degree. Peserta didik mampu menyebutkan ungkapan bahasa Arab terkait tema as-sa'ah dengan apa, maunya apa, dengan tepat, dengan benar, dengan lancar, ya itu. Yang kedua, tadi itu tawarannya ada yang
inginnya siswanya apa? Siswanya mampu menguasai qawaid. Berarti yang kedua, peserta didik apa itu? Mampu menguraikan ya, mampu menguraikan, bisa? Bukan menguraikan, enggak dia terlalu luas kira-kira itu? Kalau mampu menguraikan dia sudah hots. Itu makanya terlalu luas dia. Menganalisis mungkin Bu? Menganalisis, membedakan. Kalau menguraikan itu masih adiknya menjelaskan. Kalau menganalisis itu sudah membandingkan mana lebih tinggi. Oh ya. Ya, pilih KKO yang tepat supaya ketika mengajar, oh ini yang saya harus tekankan. Siswa harus mampu menjelaskan. Jadi dia bisa menggunakan kata kalau seperti ini kan menjelaskan berarti menguraikan. Atau bagaimana? Mau pilih yang mana KKO-nya? Menguraikan sepertinya memang. Ya, kalau dia menguraikan masih ada tahapannya lebih tinggi. Ketika dia mengatakan menguraikan berarti dia sudah bisa menjelaskan dan bisa membuat contoh yang sederhana. Itu menguraikan. Jadi ini sebenarnya kalau memang ini kan tergantung kebutuhan lapangan. Saya hanya menuntun bagaimana membuat tujuan pembelajaran. Dan kalau nantinya ini tidak tepat untuk sekolahnya Pak Syamsul karena masih dini, itu bisa diubah, KKO-nya bisa diubah. Karena pembelajaran itu tidak untuk memaksa dan menyulitkan siswa, tapi membuat mereka bisa mengetahui dengan media ataupun pembelajaran yang memudahkan mereka. Mudah tetapi bisa dipahami, sehingga itulah tujuan yang kita buat dalam RPP itu. Jadi mudah dan bisa dipahami. Untuk apa dia sulit kalau dia tidak bisa dipahami? Jadi jangan buat materi yang sulit jika siswa tidak mampu sampai di situ. Jadi sudah tepat ya? Sudah diterima ini Pak Samsul? Sudah Bu, alhamdulillah. Ya, tujuan pembelajaran ada dua karena sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi ketika Pak Samsul masuk kelas itu sudah terpola, terstruktur di pikiran. Yang akan saya tekankan ketika saya di kelas adalah pola-pola ini. Tidak lagi lari mau menulis, tidak lagi lari mau qiraat, tapi memang sudah di kalam menyebutkan ungkapan ya itu bahasa Arab, bukan kosakata kan, ungkapan ya. Iya, bukan kosakata. Ya, ungkapan. Jadi beda kosakata, beda ungkapan. Lanjut, kompetensi dasar. Jadi saya tinggalkan yang poin yang menurut Pak Samsul itu sudah tidak dinilai. Dan itu memang juga tidak ditampilkan kalau di ini karena sudah dinilai di agama ya, pembelajaran agama. Iya. Ini kita di sini. Poin ke menganalisis kebahasaan, bunyi, kata dan makna, dan teks sangat sederhana dengan memperhatikan struktur fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Apakah itu bagian daripada tujuan pembelajaran? Itu kan sudah kompetensi dasar, Bu. Sudah klopkah dia? Sudah sesuai? Ini kan kami terima di pemerintah kalau yang ini, Bu. Ya, ini kan logikanya. Saya bantu Pak Samsul melogikakan apa yang diberikan oleh pemerintah. Jadi sepertinya kalau guru kan harusnya juga kritis toh. Oh iya betul, karena ini memang dibutuhkan dan sesuai. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran di atas? Yaitu tadi menyebutkan ungkapan sederhana. Ungkapan itu terdiri daripada bunyi kata yang bermakna. Ya toh? Iya. Ya. Jadi sudah sangat sesuai dan teks sangat sederhana. Ungkapan itu juga ada pada teks. Kemudian ungkapan yang sederhana, teks itu pada yang
sederhana, jangan yang susah-susah, yang panjang-panjang. Jadi kalau ada nanti kalimat yang panjang dan susah, berarti keluar dari tuntutan RPP. Memperhatikan struktur sudah betul, karena kita berbicara penguasaan qawaid, fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amar, sudah diterangkan dalam materi toh. Ada. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis bunyi dan kata sederhana. Ini sudah betul. Siswa diharapkan secara tulisan dan lisan. Ada dalam pembelajaran? Ya, ada. Diarahkan di materi? Iya, Bu. Ya. Terus indikator IPK. Dapat berkomunikasi, bertanya. Ada ya? Dapat mengetahui unsur kebahasaan. Ada. Ini hampir sama ini, kompetensi dasar dan IPK ini hampir tidak bisa dibedakan. Yang mana, Bu? Hanya Pak Samsul yang bisa memahami. Itu sama kan? Menyajikan hasil analisis, mendemonstrasikan secara lisan hasil analisis, itu sama. Kan tulisan itu. Jadi, ada yang tertulis, ada yang lisan. Iya. Secara lisan. Ada yang tertulis. Jadi kalau iya, tapi dia sama dengan penjabaran kompetensi dasar. Itu maksud saya. Ya, toh, jadi perlu dicari lagi perbedaannya itu. Kenapa bisa begitu? Kompetensi dasar, kemudian IPK-nya juga hampir mirip-mirip. Saya kira di sini karena di sini kan kemampuan motoriknya yang menulis ini, psikomotoriknya kan di sini. Mampu menyajikan secara tertulis ini. Ini menyajikan hasil analisis bunyi secara tulisan dan lisan. Jadi PR-nya Pak Mujahidin itu bagaimana nanti kenapa bisa isi kompetensi dasar itu indikatornya sama. Nanti cari-cari kenapa bisa sama. Ayo terus ke bawah. Al-kalam, di materi. Iya. Jadi ini saya menuntun atau bertanya kepahaman Pak Samsul yang diajarkan dan yang dituliskan sudah sesuai dengan RPP. Kita sama-sama mengkaji. Contoh perintahnya itu apa? Istami, unzur, perhatikan, istami, wa'id. Jadi ini kan memang dari buku toh. Jadi al-kalam itu, ini al-kalam maksudnya apa? Kompetensinya al-kalam itu. Kompetensinya al-kalam. Iya, berbicara sesuai, itu ya. Kan, dengan tujuan. Ya, sudah sesuai dengan tujuan. Oke. Cara mempelajarinya al-kalam, ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab atau dialog. Itu menggunakan metode itu sudah pas? Metodenya digunakan? Oke, metode yang kami gunakan itu ya pas. Ini Bu. Ini yang ini ada penjelasannya pada video bahan ajar juga. Sumber belajarnya ada, kami punya video sumber belajar. Iya. Terus ke bawah. Sekarang apakah dia pas dengan kalam, dengan metode yang digunakan? Yang di bawah tadi ini, metode dan model pembelajaran. Oh iya, model. Metodenya at-tariqah asy-syam'iyah asy-syafawiyah. Pertanyaannya apa maksud metode itu? Oke, ini kan semisal dengan audio lingual. Kita perdengarkan dulu sesuatu, Bu. Tariqah syam'iyah itu dia dengar dulu sama peserta didik itu. Kemudian dia ucapkan kembali. Ya.
Makanya dia agak lama di durasi apa namanya di itu di RPP itu di waktu ini. Dia setelah mendengarkan, kita sama-sama melafalkan kembali. Siapa yang memperdengarkan? Guru kan? Guru. Ada juga yang video nanti, cuman dibimbing oleh guru gitu. Yaitu menggunakan video visual dengan Tariqah Syam'iyah Safawiyah serta Tariqah Qawaid wa Tarjamah. Ini kan Tariqah Qawaid wa Tarjamah digunakan di mana? Bentar dulu. Yang ini kan kata hubung dan video visual sudah kita menggunakan video. Kemudian Qawaid wa Tarjamah ini digunakan ketika dia belajar fi'il, struktur kalimat itu. Kita jelaskan sedikit saja. Ya, berarti sudah sesuai ya? Sesuai. Tujuan pembelajaran 2 menggunakan metode juga sebenarnya ada kemiripan kan itu Tariqah Syam'iyah Safawiyah dengan video visual. Ya mirip, cuma kalau di sini kan dia monoton videonya ini. Ya kalau di Syam'iyah Safawiyah ini kan ikut dia mengucapkan. Peserta didik itu kan dibimbing untuk mengucapkan karena tuntutannya dapat menyebutkan itu. Iya, berarti sudah betul metode yang ditawarkan pas dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengapa memilih model discovery learning? Yang bagaimana maksudnya? Ini discovery learning ini kan lebih luas dia. Di bawahnya itu kemudian yang ada PTK, kemudian ada problem based learning. Di dalam discovery ini kan lebih kepada keaktifan daripada peserta didik itu. Discovery learning, keaktifan peserta didik. Iya, artinya di sini lebih banyak yang aktif guru atau siswa? Peserta didik siswa. Yang mana itu yang membuktikan bahwa siswa yang lebih aktif? Kan dia dia mengucapkan itu. Itu yang kita dituntut, dapat dia mengucapkan itu. Kemudian pada video pembelajaran itu, bagaimana dia dapat mengucapkan, terampil mengucapkan, kemudian bertanya tentang jam menggunakan bahasa Arab. Tentu itu adalah yang berperan itu mereka. Yang lebih aktif lebih aktif itu mereka. Tidak mungkin guru akan berperan aktif. Contohnya di sini, Bu. Sebentar. Iya. Pada video ini memang kemarin kami buat kalimat tepat. Maka jika dibuat kalimat tanya, pukul berapa? 21. Iya. Kira-kira itu maksudnya yang ini, Bu. Biar enggak maksudnya biar kita bagaimana penerapan discovery itu maksud saya. Artinya discovery learning itu menitik beratkan kepada siswa. Ya. Siswa yang menemukan. Iya, makanya discovery learning model ini Pak Samsul yang buat, yang menawarkan, atau emang dari buku? Tidak ada dari buku ini, discovery ini tidak ada. Ini lebih kepada maksud saya tidak ada di bukunya, di buku. Ini kan model. Ini kan model pembelajaran. Ini model pembelajaran yang kalau di teori pembelajaran itu, di teori pembelajaran ini kan teori pembelajaran behaviors. Ya, persis sekali. Kalau mengatakan pembelajaran behavior discovery learning, itu ini At-Tariqah Syam'iyah Safawiyah itu dan Tariqah Qawaid wa Tarjamah itu adalah behavioristik. Tetapi covernya yang Pak Samsul pilih discovery learning itu agak bukan salah color ya, artinya belum tepat. Karena kenapa? Kalau discovery learning itu mengajak siswa aktif, karena siswa berusaha yang mengcover, siswa semua yang mengcover. Tetapi
metode yang digunakan itu lebih banyak behaviorism. Jadi dia lebih lebih seperti ibaratnya menyuap siswa. Iya, iya. Lihat saya, tiru saya, Iya, lihat iya. saya, tiru saya, tonton saya, tiru saya. Saya sebut ini contohnya, saya sebut ini contohnya. Berarti itu jauh dari discovery learning. Karena siswa tidak bukan siswa yang menemukan, tetapi siswa disuap. Iya, iya, benar, Bu. Gitu. Jadi Discovery itu sebaiknya Pak Syamsul cari, bukan metodenya yang salah, Pak. bukan model ya, Bu? Metodenya yang salah. Model. Karena metodenya itu memang sudah pas dengan mahara kalam dan kawaid. Untuk penguasaan kawaid memang begitu, teorinya harus itu, tarikah kawaid wa tarjamah. Ya. Jadi tinggal modelnya yang diganti. Model apa yang cocok. Saya kira mungkin PBL bisa. Kalau PBL itu kalau memang dianggap masalah, bisa problem based learning. Jadi guru yang menerapkan bahwa saya menggunakan PBL karena ini dianggap susah, siswa susah berbicara, susah memahami kawaid, jadi saya menggunakan metode tarikah syam'iyah meskipun dia masa lalu, maksudnya metode-metode sudah masa lalu, tapi memang dia cocok untuk siswa di usia pemula, sehingga menggunakan problem based learning. Boleh? Bisa ya, Pak Samsul? Alhamdulillah. Maksud saya bisa mencari model apa yang tepat dengan mahara kalam dan penguasaan struktur itu. Media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran, LCD, papan tulis, dan jam dinding. Sumber belajar, buku Kementerian Agama Bahasa Arab. Ini dipakai ya di materi. Iya, Bu. Video pembelajaran offline, internet, ini dipakai semua. Ya, itu yang tadi itu saya putarkan itu memang. Ya. Pertanyaannya, alokasi waktu cukup dengan sumber belajar yang banyak? Saya kira di sini pada sumber belajar ini, kenapa saya bilang atau itu karena saya memilih salah satu, Bu. Antara 2 dan 3 ini kan saya milih salah satu, Bu. Harusnya hanya memilih karena yang ibaratnya begini, apa yang ditawarkan itu yang dikerjakan. Oh, di pengertian saya kira karena kalau memang tidak bisa yang online, ada yang offline, itu pengertian saya, Bu. Alokasi waktunya cukup atau tidak, jadi kan akan terbaca. Kalau umpama ada guru pengganti, Pak Samsul pergi workshop, Pak Samsul naik umrah, kemudian digantikan oleh guru lain. Ketika ini pasti bingung mau mengajarnya semua ini, membagi alokasi waktu. Ternyata hanya Pak Samsul yang tahu. Bisa dipilih rupanya. Itu maksudnya. Jadi sumber belajar ini tetap disesuaikan dengan alokasi waktu. Kalau memang mencukupi, silahkan dipakai semua. Oke, seterusnya. Ini persis tadi saya yang saya lalui tadi itu, cuma saya cepat tadi itu saya lalui. Persis seperti ini yang saya lalui, yang saya baca tadi. Mengeksplorasi discovery learning. Ini kan peserta didik diminta mengemukakan isi video, diminta membaca hibar yang telah ditampilkan. Ya, tapi itu maksud saya, mereka memang diminta, tetapi mereka tidak menemukan. Itu yang saya maksud tadi. Saya ulangi lagi ya. Iya, jadi bisa dipahami. Maksudnya mereka memang diminta, tapi bukan karena mereka yang menemukan. Jadi agak bertentangan metode dengan. Ya, disuap, Bu, memang ya. Ya. Terus ke bawah. Sudah jelas ya, ada di situ menerjemahkan, mengidentifikasi kalimat. Saya baca sekilas tadi sudah benar. Langkah-langkahnya sudah benar sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Kemudian penilaian pembelajaran ini apa aspek yang dinilai? Mahraj, karena kenapa? Karena kalam. Ya. Betul. Karena apa lagi? Selain kalam? Ada qiraah Kesesuaian. juga. Ini kenapa? Ada mufradat? Kosakata yang dia sebutkan itu yang interpretasi saya, Bu. Padahal tujuan pembelajarannya di situ kan ungkapan, Iya. bukan kosakata. Iya. Interpretasi saya mungkin yang salah tentang itu, tentang mufradat kosakata, Bu. Iya. Silahkan disesuaikan ya. Iya, Bu. Maksudnya kalau memang itu yang dibutuhkan oleh siswa, kosakata berarti tujuan pembelajaran itu diganti. Begitu. Jadi ini kan fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswanya di sekolah atau kebutuhan peserta didik yang memang pemula atau sudah tingkat tinggi atau tingkat menengah. Jadi disesuaikan. Kalau memang ternyata kebutuhannya kosakata, maka tujuan pembelajaran itu tadi diubah. Tapi kalau memang sudah diungkapan, dianggap bisa, apalagi kalau pesantren, ungkapan itu sudah bisa. Jadi penilaiannya juga menyebut ungkapan. Oh iya, Bu. Benar ya, tulis. Kemudian mahraj sesuai ya, sesuai. Iya. Pelafalan dan kelancaran. Kalau untuk kawaidnya gimana bisa menilai? Di sini, Bu. Di praktek produk. Begitu? Iya. Saya kira di Kalau cara mengukur mengetahui struktur kawaid itu apa yang diukur? kalau di dalam apa namanya? Di dalam RPP kami yang tadi itu, Bu, cara ngukurnya ada di lembar penilaian ini ada penilaian terstruktur, Bu. Ya, cara mengukurnya berarti sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan struktur. Iya. Jadi ketika siswa menulis atau menyebutkan ungkapan sederhana itu, apakah sesuai dengan kaidah? Jadi cara mengukurnya sesuai kaidah. Kaidah apa? Contohnya kalau mengatakan mubtada khabar, maka sesuai kaidah mubtada dan khabar. Jadi kalau tadi itu kalam yang dinilai adalah mahraj, pelafalan, intonasi dan kelancaran, maka kalau dia atau kata bahasanya yang diukur adalah kesesuaian kaidah atau kesesuaian sistematika. Terus di bawah Itu saja, Bu. Penilaian struktur yang tadi itu. Itu saja isinya. kemudian kita pelan-pelan. Ini hanya untuk mencek kesesuaian dan pemahamannya bisa dipahami. kemudian seperti ini ya polanya. Mana tadi yang itu? Memang ini yang pertama LPDK apa? LKPD. LKPD-nya? Ya. Ini LKPD yang pertama. Ini. Tadribat alal ikhtibaratin nihaiyah al-yaumiyah. Latihan soal penilaian harian. Ini model pertanyaannya ini mendukung ungkapan ya? Iya. Mendukung karena sudah ada ungkapan ini. Betul. Terus ke soal yang kedua. Ini dari buku atau Pak Samsul bikin sendiri? Dari buku kalau yang ini. Sudah sesuai. Ini sudah sesuai. Terus ke bawah. At-tadribat yang kedua. Ini is'al wajib kama fil misal. Ini sudah berdasarkan ungkapan ya, ungkapan dan jawaban secara kawaid. Iya. Ya toh? Iya. Ya, sudah sesuai. Dari buku ini? Dari buku juga ini. Sumber belajar juga. Terus sudah sesuai. Terus. Hanya itu. LKPD yang ketiga ada? Enggak ada, itu aja. LKPD yang ketiga tidak ada? Tidak ada itu. Pertanyaan saya, di mana fi'il madi, mudhari dan amar? Saya kira di penilaian terstruktur ini, Bu. Di mana itu? Yang ini kan? Ini kan ungkapan ya. Iya, tapi kan ada di dalamnya ada fi'il itu, Bu. Oh, digabungkan itu maksudnya. Ya. Kan di dalam kita cerita karena memang
belajar fiil di usia anak MI ini relatif sulit, Bu. Maka tidak full kami itu. Hanya dia mampu, kemampuannya itu sekedar mengenal saja. Iya, berarti tidak ada pengetahuan secara kaidah. Ini kan langsung praktek. Yang menganalisis itu tidak ada sampai mampu dia ke yang lebih tinggi itu tidak ada. Contohnya begini, fiil ini apa namanya, fiil mudhari kan? Yeah. Jadi nanti contoh Pak Samsul buat soal contoh takra'u, tarjim, tazhabu, uktub, kemudian disebutlah soalnya ini apa, A, B, C, D, fiil mudhari, fiil amar, fiil madi, atau menunjukkan mana fiil madi di sini. Sebutlah sahaba, yashabu, izhab, tazhab. Nah itu. Jadi disuruh memilih begitu untuk membantu siswa menguasai kosakata, menguasai tata bahasa atau qawaid yang ditekankan di situ kan fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Bisa digandengkan itu. Jadi kalau untuk mengatakan dia di ungkapan sudah betul, tapi tidak menampakkan dia penguasaan kosakata. Penguasaan struktur fiil madi, mudhari dan amar. Bisa dipahami? Bisa, Bu, sangat bisa. Alhamdulillah. Iya, jadi Pak Samsul tinggal tambah contoh soal yang berganda ABCD, apakah langsung contohnya mana di sini fiil madi, maka buatlah contoh-contoh selain, itu kan yang hot ya, selain. Ternyata itu ya jawabannya yang betul begitu. Titik-titik. Tapi kalau bahasa ini adalah fiil mudhari semuanya kecuali, nah, itu kan boleh, sudah hot itu LKPD-nya. Saya kira kalau di bahasa Arab itu semuanya hot, Bu. Agak sulit dia pelajaran pahami sama anak soalnya, atau memang salah saya pengertiannya. Jadi kalau mau kalau dia mau mudah, mudahkan juga tujuan pembelajaran. Oh iya. Ya, lanjut Kak. Ini tadi sudah sampai ya, berarti LKPD-nya ditambahkan satu model. Oke. LKPD tambah satu model. Supaya tujuan pembelajarannya itu tercapai. Habis Pak Samsul? Ya. Habis, Pak. Sudah selesai? Sudah selesai. Habis di bawahnya ini? Tidak ada, Pak. Iya, selesai. Sekarang pertanyaan apa lagi? Masih mau ditanyai? Boleh. Coba ini buka apa tadi itu yang materinya. Kita ke materi, kalau sudah pedagogik kayaknya terwakili ya Ibu Pamong. Iya, sudah terwakili. Sekarang kita pindah ke profesi. Ke mana tadi bacaannya? Coba tunjukkan bacaan tadi. Pak Samsul, bacaan LKPD yang pertama. LKPD pertama. Coba agak besar-besarkan supaya mata saya juga bisa terang. Kecil sekali di layar saya. Iya. Oke. Bisa? Bisa. Di 48 kan. Usolli as-subha fi saati titik-titik sobahan. Usolli itu fiil apa? Fiil mudhari, Bu. Mudhari. Mana fa'ilnya? Saya kan ana itu, Bu. Oh, ana usolli. Jadi Ana fiil usolli. madi, fa'ilnya usol ana. As-subha Maf'ul, Bu. maf'ul. Fi saati Jar majrur. jar majrur. Sobahan Apa
Apa ini sobahan ini? Fisaatil khamisah sobahan. Apa sobahan itu? Keterangan sama. Apa bahasa Arabnya kalau menentukan waktu? Apa? Zorab zaman itu. Ya. Cuma Zorfu, agak itu bingung namanya begini. Zorfu zaman. Zorab zaman dia. Iya. Sekarang fisaati, kalau memilih jawabannya itu apa jawaban yang tepat? Fisaati titik-titik. Khamisah tentunya, Bu. Jam 5. Ada memang ini kan karena berdasarkan juga, berdasarkan apa namanya? Ini mungkin tidak hot karena ada bacaan di atasnya. Saya tidak bertanya lagi tentang host, tentang hubungannya saja, jawabannya saja jawaban. Oh iya, khamisah. Khamisah. Ya, jadi salat subuhnya jam 5. Jam 5. Saatil al-khamisah. Kemudian hubungan as-saati dengan al-khamisah apa? Sifatnya, Bu. Sifat daripada sa'ah itu. Sifat marifat dan marifat jadi sifat. Sifat mausuf? Kenapa? Sifat mausuf atau sifat apa? Sifat mausuf, Bu. Sifat mausuf. Iya. Ya. Kemudian apa fi'il madinya usolli? Sholla. Sholla. Fi'il mudari'nya? Yusalli, usalli, tusalli, nusalli. Fi'il mudari'nya untuk huwa? Yusalli. Ya. Yusalli. Kalau untuk anta? Tusalli. Kalau untuk anta? Tusalli. Yusalli. Iya, tusalli. Kalau fi'il amarnya? Sholat. Dapat. Sholatlah. Iya. Apa dalam hadis? Sallu. Ya, sallu. Sallu, salatlah. Sallu, salatlah. Kalau banyak kan? Sallu, kalau satu orang? Sholat. Kalau satu orang? Sol. Bukankah hukum fi'il amar itu harus sukun? Iya, sholat. Aduh, Pak Samsul. Saya kok bingung sekarang, ini, Bu. Apa karena gugup? Padahal ini fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, mengajukan pertanyaan. Bentar, Bu, saya bingung ini. Mungkin karena apa ya? Gugup ya. Belum lagi ikhtar itu, ikhtar. Takra'u, qara'a yaqra'u. Iqra. Qara'a yaqra'u. Iqra. Apa? Iqra. Iqra. Jadi shalla yusalli. Sal. Shalla, Bu. Shalla.
sholat. Coba cari dulu di internet apa film amarnya itu usolli. Sambil men-searching, coba cari dulu. Kita sama-sama kaji. Kok bisa? Sholla fi'il madi. Sholla yusolli. Fi'il amarnya apa? Masa kembali ke fi'il madi? Sholla. Ya, kok kita temukan sudah jadi saja ini sholat ini. Apa? Ketemu. Ketemu sudah jadi, maksudnya sudah gitu bahasanya, kok enggak pernah kita pikirkan itu. Dapat? Memang ini pada masa pesantren ini banyak yang dilupakan. Bingung saya. Tapi memang kami tidak nyantri, Bu. Tidak nyantri? Oh, maaf. Cuma tadi karena materinya adalah fi'il madi mudhari amar, jadi saya masuk di situ. Enggak, ini memang ada dua versi. Ada yang mengatakan, makanya cari dulu karena ini kata ini kan dia huruf sakit. Ya. Jadi dia memang kadang mempunyai dua versi jawaban. Karena kita juga menganut dua pendapat, ada yang dari Basrah, ada yang dari Kufah. Jadi tidak bisa kita langsung klaim bahwa inilah yang benar karena masing-masing ini punya pendapat ya, punya pendapat. Tapi lebih baik kita lihat alasan masing-masing. Ketika dia huruf sakit, maka apa namanya? Maka dia mempunyai dua perubahan. Sholla yusolli. Dapat soli? Tidak dapat solu. Allahumma Dapat, Bu? Soli sih yang saya tahu. Soli ya. Soli kan? Saya juga pengertinya soli. Cuma kalau siapa tahu ada yang mengatakan itu ada apa namanya? Dia dia jadikan cuma dua huruf. Enggak. Kalau Seperti lain kalau artinya saya kalau sol itu. mengatakan seperti kalau saya mengatakan kalau fi'il madinya ro'a, fi'il madinya ro'a, fi'il mudhari'nya Yaro. yaro, fi'il amarnya fi'il amarnya ro. Jadi semacam itu kan. Jadi itu yang kita khawatirkan, jangan sampai ada versi ini yang berubah. Saya juga pahami memang sholla yusolli, solli. Walaupun jadi kalau bertanya kenapa hukumnya bukan sukun, itu ada ya'u di belakangnya, itu ada ya'u.
ya'u yang disukunkan. Ya, saya kira sudah tuntas itu. Shalla yusalli, sholli. Selanjutnya sudah tadi ya, sudah saraf, sudah nahu. Kalau balaganya mau ya, atau sudah saja? Jago balago ini Pak Samsul. Bisa ya Pak Samsul, balaga? Nggak pernah sih kita nyantri, cuma kalau di apa namanya, di kuliah itu kita sampai pengantar, Bu. Balagonya sampai pengantar yang 2 SKS itu. Belajar pengantar. Maksudnya? Ya, balagoh itu sampai pengantar. Balagoh itu kan apa namanya, pengantarnya itu sampai fushah lah, Bu. Gitu. Nah, itu kan pengantarnya. Kalau yang sampai apa namanya? Yang sampai badi, ma'ani, itu kan sudah di dalamnya itu. Oh, berarti kita ke pengantar saja kalau begitu ya, di ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani sekarang ada 2 kalimat. Kalimat ikhtar al-ijabah dengan usolli as-subha fi sa'atil al-khamisa sobahan, itu akan kita kaji. Boleh. Akan kaji. Ikhtar al-ijabah itu masuk konteks apa? Ilmu ma'ani Pak masih diingat ya apa itu ilmu ma'ani? Oh iya, ilmu yang mengaji yang apa? Yang makna sudah, ya ya. Itu ya, yang mempunyai makna. Ya ya ya. Itu Kalau ini pertanyaannya, kalau pertanyaan kalimat pertama ini yang saya tunjuk ini, ikhtar al-ijabah as-sahihah, itu masuk di bagian mana? Kalam kalam insya itu, Bu. Kalam Insya. Karena kenapa disebut kalam insya? Karena bukan khobar, itu pengetahuan saya, Bu. Karena bukan pengetahuan khobar. Dia termasuk insya, sudah betul insya. Kenapa Insya dia ini, Bu, disebut ya. insya? Kategori apa? Karena dia tidak mengandung bisa benar, Bisa salah. bohong. Iya, benar. Ya. Jadi dia disebut insya karena dia tidak mengandung bisa benar, tidak mengandung bisa bohong. Tidak bohong kan? Perintah itu tidak bohong. Iya, Bang. Perintah juga tidak benar. Jadi tidak mengandung kata benar dan kata bohong. Kalau usolli subha fi saati sabahan, nah itu yang khobar, Bu. ya betul sekali. Itu Iya, adalah khobar. khobar karena bisa mengandung benar, Ya. bisa juga mengandung bohong. Iya, Bu. Kenapa bisa dikatakan mengandung benar? Informasi itu. Ya, untuk kalimat ini kenapa bisa mengandung benar? Usolli subha fi sa'atil al-khamisa sobahan. Kenapa bisa dibilang benar? Gimana ya, memang benar. Apa maksudnya? Karena bisa benar ketika orang mutakallim itu memang sholat di jam 5. Ya ya, Bu, ya benar. Dan bisa salah, kenapa? Karena bisa saja salah karena dia mengatakan sholat jam 5 subuh padahal dia sholat jam 6 subuh. Iya, Bu, ya, Bu. Ya, selesai. Saya kira itu saja, sudah larut. Saya kembalikan ke Ibu Pamong untuk uji BTQ. Waktu dan tempat disilahkan. Oh, sudah jam 10, kita mulai jam 8 tadi. Selalu tidak bisa kurang dari 2 jam ini. Atau saya yang terlalu banyak bertanya ya. Mohon maaf Bu, di WA itu ada Ibu Leni bertanya, itu kasihan apa diteruskan malam ini atau Ibu Nur Haira sudah tadi. Kenapa Ibu Nur Haira sudah bangun? Sudah ada di dia sudah terhubung dengan Ibu Nur Haira. Enggak apa-apa Bu, bisalah saja kita lanjut, tidak apa-apa. Ya, supaya mengurangi beban juga besok. Tidak apa-apa ya Ibu? Iya.
Iya, tidak apa-apa, kita standby saja. Jadi besok tinggal mereka upload tugas masing-masing. Ya, Pak Samsul, Ya. Ya, detek ya. Kenapa, Bu? Saya tidak memegang WA karena HP dibawa anak-anak. Tolong saja disampaikan untuk siap masuk sesudah Pak Syamsul, tinggal BTK. Karena kalau dibawa besok, bebannya Ibu Leni semakin lama. Di Zoom Ibu ya. Baik Pak. Pak Syamsul, Iya. sudah ada Al-Quran di depan. Ada, Bu, ada, Bu. Oke, coba dibuka halaman 551. Bentar, Bu, saya hentikan share screen dulu. Baik, iya. Nah, halaman berapa, Bu? 551. 5. Surah As-Saff itu? Baik. Nah, tolong dibaca ayat 1 sampai 5. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صافا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Ya, Pak Syamsul, bisa dilihat ayat 3. Iya, Bu. Ada hukum tajwid apa pada kata maqtan indallahi antakulu? Bentar, Bu, saya tutup tadi. Oh iya. Oh iya, yang ayat 3. Iya. Kabura maktan izhar. Enda itu ikhfa. Maqtan apa? Enda itu ikhfa. Kalau maqtan tadi Izhar. izhar ya. Ya, izhar khalqi. Terus Enda ikhfa. Antaku itu apa namanya? Idgham bigunahku matabi'i lu matabi'i ma matabi'i la matabi'i taf'alun arid lisukun. di maqtan bukan qalqalah di situ? Bukan.
Oh, mak itu. Oh, iya, iya, mak. Saya kira tannya. Ya, saya kira. Mohon maaf, Pak. Oke. Ah, iya. Baik, Pak. Pak Zin bisa ditutup Al-Qur'annya dulu. Sudah ada kertas untuk menulis ya? Ada di belakang ada papan tulis, sengaja saya Oh, apa? baik. Ada Biar ada lebih terlihat. ada apa nih? Al-Qur'an apa? Anu juga. Kertas juga Sudah ada. di papan tulis lebih terlihat jelas kalau coba ditulis eh, hafal dengan Al-Baqarah ayat 1. Apa? Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 1. Oh, alif lam Hafal kan? mim. Ya, ya, ya. Hah? Coba dituliskan itu. Hafiz ini, Pak Syamsul tuh Hafiz. Kenapa? Hafiz. Kaligrafer ini. Bisa dilihat? Ya, Bisa, jelas. bisa. Ya, Bu. Ya, masih ada sambungannya sedikit sampai di satu ayatnya itu. Oh, iya. Baik, ahsan. Iya. Berikutnya coba ditulis lagi surat Al-Kafirun ayat 1. Al-Kafirun ayat 1. Iya. Oke. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya rasa cukup, Bu. Lancar sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Guru hebat ini. Guru hebat memang. Padahal gurunya maksudnya masih muda ini sudah hebat-hebat. Apalagi kalau sudah usia kita ya. Sudah profesional sekali. Berarti sudah kelar, selesai sudah. Alhamdulillah, Pak Samsul Mujahidin, kami pastikan di bagian ini bisa dinyatakan lulus karena sudah melewati berbagai argumen yang diberikan, tinggal memperbaiki apa yang masih kurang gitu. Selanjutnya kalau mau mengganti format-format RPP seperti yang ditanyakan oleh beberapa teman, itu nanti tetap direvisi tapi nanti diupload pada saat PPL. Karena memang sesi ini bukan lagi untuk revisi. Saat ini kita adalah ujian. Jadi nanti kalau merasa memang ini penting ingin diubah, nanti pada saat PPL diubah, diupload.
Iya, saya kira demikian. Baik, terima kasih Bu. Ada tambahan dan saran Pak Syamsul Mujahidin untuk temannya berikut, apa yang mau ditanyakan? Saya kira itu yang tadi saya mau Penguatannya? tanyakan karena saya lihat di LMS itu sudah ada penilaian, jadi tidak bisa kami upload kembali, itu saja mungkin. Iya, iya. Jadi nanti di PPL karena sebenarnya ini sudah bukan wilayah revisi. Iya. Jadi nanti sudah ujian kan. Jadi hanya mungkin dapatnya bonusnya itu, maksudnya bukan bonus bagaimana sih? Eh, penjabarannya saja. Alhamdulillah Karena banyak kalau sekali memang ilmunya Bu. ya penjabarannya saja. Karena kalau komponennya ini kan selalu berubah-berubah, tapi kalau materi tidak akan berubah. Makanya tadi kita agak panjang itu karena ingin menyusun persepsi kita dalam RPP itu bagaimana. Karena kan ada versi tadi itu K13 yang asli, K13 2018, K13 2020, mana lagi sekarang MBKM, kurikulum merdeka. Jadi formatnya akan berbeda, tetapi yang tidak berbeda itu adalah isinya. Ya, isi materi dan cara penguasaan penjabarannya itu tidak akan berbeda karena itu sudah memang proses pembelajarannya itu dituntut seperti itu. Ketika kita tidak mau melaluinya, maka hasilnya akan berbeda. Saya kira demikian. Sarannya itu untuk teman masih ada apa yang harus dikuatkan? Karena untuk di PPL saya berharap untuk tidak dijadwalkan. Tapi bersama Ibu Fatma nanti bisa tetap. Tidak ada Bu. Terima kasih, mungkin teman saya kira ada yang masih di sekolah katanya menunggu. Iya, tidak apa-apa. Ya, baiklah kita tutup ya untuk kelasnya Pak Samsul, bisa diupload nanti. Kalau dari Ibu Guru kamu ada masukan? Karena Pak Samsul ini kan menutup ya, menutup, jadi kita serahkan beban itu ke Pak Samsul. Pak Samsul ketua kelas atau Pak Zin? Pak Zin. Oh, Pak Zin yang ketua kelas, saya Iya. kira Pak Samsul. Tidak apa-apa, nanti Pak Samsul yang menutup, kan di kelas itu kan Pak Samsul yang sering memberi masukan ya pada teman-teman ketimbang Pak Zin. Iya. Ya, Maksudnya jadi nanti Pak Samsul ya harapannya kepada teman-teman mau diapakan itu nanti bisa dilanjutkan lagi di PPL bersama Ibu Guru Pamong dengan dosen selanjutnya, insya Allah. Nah, baiklah, mungkin Pak Samsul bisa mengucapkan alhamdulillah dan berkenan memanggil teman untuk masuk dengan menggunakan link yang lain ya. Iya, Bu. Dan kami juga masuk di link yang ditunjuk. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan apa yang kita kerjakan terhitung sebagai amal ibadah tentunya yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.